Selamat sore pada Bapak Ignatius Brian selaku dosen dari bisnis digitalisasi. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang laporan perusahaan media British Broadcasting Corporation. Saya Brian dan dua teman saya ada Raihan Faisal Siregar dan Muhammad Hanif. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari paper kami sebelumnya. Next. Yang pertama, profil dari British Broadcasting Corporation ini. British Broadcasting Corporation ini merupakan perusahaan penyiaran yang dibiayai publik di Inggris, beroperasi di bawah piagam kerajaan, dan inisiator pertama radio di Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Dilakukan oleh perusahaan komersial yang menganggap penyiaran terutama sebagai komunikasi point-to-point. British Broadcasting Company ini didirikan pada tahun 1922 sebagai perusahaan swasta, di mana hanya pabrikan Inggris yang diizinkan untuk memiliki saham. Pada tahun 1925 atas rekomendasi Komite Parlemen, perusahaan tersebut dilikuidasi dan diganti pada tahun 1927 oleh perusahaan publik British Broadcasting Corporation. Meskipun pada akhirnya bertanggung jawab pada parlemen, BBC sebenarnya memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan aktivitasnya. Raja Inggris menunjuk anggota BBC Trust, sebuah panel independen beranggotakan 12 orang yang dipimpin oleh seorang ketua yang mengawasi operasi sehari-hari. Masuk pada bagian fase analisis. Fase analisis ini terbagi menjadi 5, ada faktor ekonomi, hukum, politik, teknologi, faktor sosial, dan budaya. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi dalam perusahaan ini bersama dengan keberhasilan produksi BBC terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan wilayah di mana BBC itu berada, mendukung pengembangan bakat, keterampilan, dan perusahaan di keempat negara. Tahun ini BBC meluncurkan Small Indie Fund dengan 2/3 dari perusahaan yang didukung berasal dari negara dan wilayah, dan 1/4 dengan kepemimpinan yang beragam. Sebagai bagian dari respon pandemi virus yang sedang terjadi pada saat ini, BBC mengandalkan skala investasi berpagar cincin. Hasilnya, BBC sekarang memberikan dukungan strategis kepada hampir 100 perusahaan, dan BBC telah bekerja sama dalam kemitraan dengan agen layar lokal dan badan pelatihan untuk mendukung pengembangan bisnis, keragaman, dan konten untuk pemirsa muda, misalnya seperti BBC Three and Northern Ireland Screen yang bekerja sama dengan skema untuk menstimulasikan ide untuk saluran yang memiliki jaminan komisi di akhir proses. Hal ini telah menghasilkan 2 pilot, satu yang menjelajahi balap traktor kompetitif petani muda dari Isle Cats yang berbasis di Londonderry, dan acara memasak antar generasi dari Rare TV. BBC telah memperluas pendekatan ini sampai ke bagian utara Inggris, Skotlandia, dan Wales. Laporan ini menggarisbawahi peran penting BBC dalam berkontribusi untuk mencerminkan dan mewakili negara dan wilayah Inggris Raya serta mendukung ekonomi yang kreatif. Yang kedua ada faktor hukum. Jadi faktor hukum yang ada di sini tuh tanggung jawab pengawas keuangan dan auditor general untuk audit laporan keuangan. Tanggung jawab untuk mengaudit, mengesahkan, dan melaporkan keuangan. Ini tuh pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan International Standard Auditing atau ISA di Inggris. Suatu audit melibatkan perolehan bukti tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, cukup memberikan kewajaran jaminan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari material salah saji, baik yang disebabkan oleh penipuan atau kesalahan. Masuk akal, jaminan adalah jaminan tingkat tinggi, tetapi bukan jaminan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan SPA akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material jika ada. Salah saji dapat timbul dari penipuan atau kesalahan dan dianggap material jika secara individu atau secara agregat mereka dapat diharapkan secara wajar untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan tersebut. Terus yang ketiga ada faktor politik.
faktor politiknya itu kebijakan redundansi BBC adalah pembayaran 1 bulan untuk setiap tahun layanan hingga pembayaran maksimum 12 bulan. Karyawan harus memiliki masa kerja 2 tahun atau lebih terus-menerus setelah penghentian agar memenuhi syarat pembayaran. Terus BBC juga telah mempertahankan batas redundasi dan pembayaran pesangon sebesar 150.000 euro menunggu klarifikasi lebih lanjut tentang batas baru yang diusulkan pemerintah sebesar 95.000 euro. Sebagai bagian dari peraturan Serikat Buruh pada tahun 2017, otoritas publik diwajibkan untuk melaporkan informasi tentang waktu fasilitas yang diambil oleh pengurus serikat pekerja untuk periode 12 bulan. Waktu fasilitas mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk serikat pekerja yang diakui untuk mewakili anggota baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai isu di BBC. Terus yang kedua ada faktor teknologi ya. Jadi faktor teknologi ini BBC itu mengakui bahwa masa pandemi virus corona ini tidak hanya membawa dampak buruk tetapi juga berdampak baik dan membawa sebuah peluang baru, seperti contohnya penawaran editorial inti BBC seperti berita, radio, saluran linear BBC dan e-player memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan dari banyak orang karena orang mencari keduanya untuk diinformasikan. Pandemi ini juga menimbulkan tantangan dan resiko yang signifikan terhadap keamanan karyawan, bangunan, keuangan, dan teknologi dipantau dan dikelola secara real time. Manajemen resiko melekat di seluruh BBC, di mana kehati-hatian, pertimbangan resiko, dan peluang memberikan kontribusi ambisi dan keinginan kreatif untuk melayani audiens di Inggris dan internasional, dan juga bagaimana BBC menjalankan perannya sebagai perusahaan media. Area lain tempat BBC membuat penghematan yang signifikan dalam teknologi di seluruh portofolio teknologi tabungan inisiatif mengungguli target dan dengan penyimpanan manfaat utama terkait perusahaan penghematan 41 juta euro pada 2019-2020. BBC juga telah memprioritaskan kembali pendanaan dan beban kerja untuk mendukung strategi digital dari BBC dengan fokus pada pembangunan dari e-player, BBC Sounds and News. Melihat ke depan landscape media, Inggris terus berlanjut berubah dengan cepat dan meningkatnya persaingan dari streaming online yang baru dan yang sudah ada. Terus yang terakhir itu ada faktor sosial budaya. BBC bertindak untuk kepentingan umum. BBC juga harus bertindak untuk kepentingan publik, bertujuan untuk melayani audiensnya, tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai anggota masyarakat yang lebih luas, dengan program dan layanan yang selain menginformasikan, mendidik, dan menghibur penonton, juga melayani tujuan publik yang lebih luas. Hasil dari BBC harus memastikan bahwa keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, keputusan yang berkaitan dengan misi atau tujuan yang lebih besar daripada biaya, dan memperhatikan manfaat dan biaya ekonomi, sosial, dan budaya. BBC memiliki lebih dari 2 kali lipat proporsi program TV jaringan yang diproduksi di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dalam 1 dekade. BBC telah menceritakan kisah-kisah beresonansi secara lokal, tetapi menampilkan bangsa-bangsa secara global. Penonton TV terbesarnya pada tahun 2019 merayakan Natal keluarga yang intim bersama Gavin and Stacey di Barry, terus di South Wales, dan pemirsa dicekam oleh film thriller pengganti The Nest yang berlatar belakang di Glasgow, dan tertawa bersama dalam film acara komedi kelam BBC Two Guild.
Dari Lure. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. BBC dalam manajemen pemasarannya lebih terfokus bagaimana BBC dapat dengan mudah dijangkau atau didengar di berbagai platform serta tidak hanya terfokus untuk penonton lokal yang berada di Inggris, juga di seluruh dunia. Selanjutnya, Oke, sekarang kita masuk di manajemen operasi. Yang pertama adalah lembaga profesional, yaitu kata lain dari lembaga profesional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan yang berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi output, yaitu saya ambil contoh seperti lembaga profesional, yaitu Institute of Adult Education and Work Education Association yang berorganisasi pegiat gerakan pendidikan orang dewasa di bidang musik. Yaitu selanjutnya ada produksi operasi manajemen, yaitu artinya gabungan kapabilitas Insani di suatu organisasi untuk memecahkan permasalahan bisnis. Modal Insani bersifat melekat pada manusia, tidak dikatakan yang tidak menjadi milik organisasi. Artinya modal Insani bisa turut pergi meninggalkan organisasi ketika orang-orang yang pergi. Yaitu saya ambil contoh dari BBC, yaitu terhadap berapa sebagai sampai kabar dari istana. Modal yang besar membuat BBC mampu melopori banyak hal, seperti misalnya melahirkan jaringan siaran radio yang menjangkau stereo berita, atau membangun layanan siaran televisi pertama di dunia pada tahun 1936. Udah, next. Sorry, tadi manajemen modal Insani tadi udah kegabung. Oke. Sekian presentasi dari kami kelompok 15. Terima kasih. Selamat sore. Sore.